Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan tugas proyek di mana ini merupakan tugas UAS saya dengan mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Sebelum kita masuk pada materi atau proyek yang akan saya bahas, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rania Mantapalbi dengan NIM 21231140 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA E. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai memahami konsep klasifikasi makhluk hidup, materi, dan perubahannya. Tugas saya pada kesempatan kali ini yaitu saya akan mengangkat sebuah kasus yang mana kasus ini merupakan kasus yang paling banyak kita temui di masyarakat, di mana saya akan kasus yang saya ambil yaitu mengenai nasi yang tak bisa dikonsumsi. Gimana sih maksudnya dengan nasi yang tidak bisa kita konsumsi ini? Pasti di dalam pikiran teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang mana salah satunya berupa nasi yang seperti apa yang bisa kita konsumsi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan materi mengenai kasus yang saya ambil ini. Kalian pasti pernah melihat nasi basi di rumah kan? Biasanya nasi yang tidak sempat dimakan kemudian dibiarkan berhari-hari hingga akhirnya nasi tersebut bisa basi. Nasi yang awalnya tidak bisa menjadi basi dikatakan telah mengalami perubahan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jenis perubahan apa yang terjadi? Di dalam IPA sendiri dikenal dua jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kira-kira mana di antara kedua perubahan ini yang terjadi pada nasi basi? Nah, untuk menjawab ini, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Untuk diketahui, proses perubahannya nasi menjadi basi termasuk ke dalam contoh perubahan kimia, karena telah terbentuk zat kimia baru yang dibuktikan oleh munculnya aroma yang menyengat. Selain dari aromanya, kita juga dapat mengenali ciri-ciri nasi basi dari tekstur. Nasi yang baik biasanya mengembang dan pulen, sementara nasi basi bisa terasa berlendir atau lengket dan memiliki banyak cairan. Jika nasi yang disimpan berlendir atau lengket, itu adalah tanda awal menuju kondisi rusak pada nasi. Ciri-ciri nasi basi bukan hanya berlendir dan lengket saja. Sebaliknya, jika nasi menjadi keras dan kering, juga menjadi petunjuk nasi sudah tidak layak untuk kita konsumsi. Jika nasi disimpan terlalu lama, maka nasi bisa menjadi keras atau mengering. Nasi yang sudah mengering dan terlalu keras tidak disarankan untuk dikonsumsi, apalagi nasi yang sudah basi. Nasi yang basi mengalami perubahan kimia dari nasi yang berubah menjadi asam karena pH nasi meningkat dikarenakan faktor suhu yang terjadi di sekitar nasi tersebut. Semua bahan organik termasuk nasi dapat mengalami pembusukan atau basi. Hal ini diakibatkan oleh bakteri pengurai yang melakukan aktivitasnya. Akan tetapi, nasi atau bahan organik lain tidak akan merusak atau basi bila terbebas dari bakteri pengurai. Proses kimia yang terjadi yaitu proses terlepasnya nitrogen ke udara bebas dari hasil pembusukannya. Bakteri yang terdapat pada pembusukan nasi. Di mana pada pembusukan nasi pasti ada bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang bisa menyebabkan nasi tersebut bisa basi. Nasi basi diakibatkan adanya kelebihan air sehingga menyebabkan adanya bakteri pembusuk yang dijamin bakal betah bersarang karena uap air yang melewati stem outlet atau saluran keluar uap sebenarnya mengandung zat-zat gizi dari dalam nasi yang menguap karena panas. Uap air kaya nutrisi seperti ini amat disukai bakteri sehingga mikroba lain pun ada di sekitar nasi.
Jenis mikroba yang terkandung dalam nasi adalah Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus yang berperan dalam proses pengomposan. Akibatnya, nasi cenderung lekas basi karena terkontaminasi bakteri. Nasi yang tak disengaja dibiarkan juga menjadi media berkembang biak bakteri tersebut dan tumbuhnya kapang di nasi yang menyebabkan tumbuhnya kamir. Maksudnya kapang adalah fungsi multiseluler yang mempunyai miselium dan filamen, dan pertumbuhannya dalam bahan makanan mudah sekali dilihat, yakni seperti kapas. Pertumbuhan fungi mula-mula berwarna putih, tetapi bila telah memproduksi spora, maka akan terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis kapang. Pada nasi basi biasanya akan terbentuk warna oranye dan warna hitam serta warna-warna hijau-hijau tua. Maka seringkali kita melihat nasi yang sudah lama didiamkan atau tidak terpakai maka akan menimbulkan kapang, yaitu merupakan seperti kapas yang berwarna putih tetapi ditumbuhi beberapa jamur di sekelilingnya. Suhu juga mempengaruhi terhadap nasi basi. Umumnya, kenaikan suhu mempercepat reaksi, dan sebaliknya penurunan suhu memperlambat reaksi. Penurunan suhu memperlambat proses pembusukan laju reaksi kimia bertahan dengan naiknya suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kalori yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel per reaksi. Sehingga pergerakan partikel-partikel per reaksi makin cepat. Makin cepat pergerakan partikel menyebabkan terjadinya tumbukan antara zat per reaksi makin banyak sehingga reaksi makin cepat. Dengan perkataan lain, reaksi kimia yang tidak menghasilkan reaksi, yaitu meningkatnya suhu reaksi berarti menambah energi. Energi yang diserap oleh molekul-molekul sehingga energi kinetik molekul menjadi lebih besar. Akibatnya, molekul-molekul bergerak lebih cepat dan tabrakan dengan dampak benturan yang lebih besar makin sering terjadi. Dengan demikian, benturan antara molekul yang mempunyai energi kinetik yang cukup tinggi itu menyebabkan reaksi kimia juga makin banyak. Hal ini berarti bahwa laju reaksi makin tinggi. Makanya, pada nasi basi, suhu juga mempengaruhi karena semakin cepat reaksi maka semakin tinggi suhu maka makin cepat reaksi terhadap perkembangan mikroba. Pada nasi basi juga memiliki beberapa risiko. Makanan yang basi tentunya tidak layak untuk dikonsumsi karena berisiko bahwa makanan tersebut dapat menjadi media untuk memperkembangbiakkan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit seperti bakteri, virus, dan jamur. Selain itu, makanan basi terdapat kandungan nutrisi yang sudah mulai rusak dan berisiko untuk menjadi racun bagi tubuh kita. Apabila mengkonsumsi makanan basi, maka berisiko untuk terjadi keracunan makanan yang mempengaruhi terjadinya gangguan pada saluran pencernaan. Infeksi pada saluran pencernaan serta dehidrasi. Gejala yang bisa ditimbulkan akibat keracunan makanan atau terjadinya gangguan pada pencernaan biasanya bervariasi pada setiap individu. Bisa seperti diare, sembelit, nyeri perut, mual, muntah, nyeri kepala, dan kram di perut. Dengan demikian, berhati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan, seperti mempertahankan bentuknya, memperhatikan bentuk makanannya, aroma makanannya, pengolahan makanan, dan penyajian makanan agar terhindar terjadinya keracunan makanan. Dari penyampaian kasus yang saya jabarkan tadi, saya juga mengkaitkan dengan materi yang saya pelajari, yaitu di mana perubahan materi merupakan perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain yang menjadi baru ataupun tidak.
Perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan materi secara fisika dan secara kimia. Pada kasus yang saya ambil ini merupakan terjadinya perubahan secara kimia, yang mana yaitu suatu zat atau materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Bisa berupa kertas yang dibakar, serta zat yang terjadi sesudah pembakaran berupa abu, asap yang disertai energi kalor dan cahaya. Zat yang sebelum dibakar yaitu seperti kertas, zat yang setelah dibakar yaitu abu dan asap. Yaitu selanjutnya perubahan materi secara fisika, yang mana perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tetapi tidak mengubah zat tersebut menjadi zat baru. Contohnya, es yang jika dipanaskan berubah menjadi air, lalu air menjadi uap. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari nasi basi ini atau dari kasus ini yang bisa kita ambil yaitu bahwa nasi basi itu termasuk kepada perubahan secara kimia, di mana terjadi perubahan dari segi tekstur, warna, bau, dan suhu. Apabila kita mengkonsumsi nasi basi, maka kita bisa keracunan makanan berupa seperti diare, sembelit, dan lain sebagainya. Maka dari itu lebih baik kita berhati-hati dalam memilih makanan untuk kita konsumsi. Mungkin sekian penjabaran tugas proyek dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.